Di sini kami akan melakukan pemeriksaan yaitu ekstremitas atas dan bawah, yang dimana sangat penting agar dapat mengetahui adanya kelainan secara dini. Ya, dimulai dari ekstremitas atas, di mana kita akan memulai pemeriksaan dari gelang bahu, siku, pergelangan tangan dan tangan. Permisi Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan bagian bahu dan tangan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, yang pertama itu inspeksi, ditujukan untuk melihat badan pasien mulai dari otot, tulang hingga tendongnya, apakah ada kelainan atau normal. Ya, kemudian palpasi yang pertama adalah dengan mempalpasi sternoclavicular Janssen, kemudian menuju ke arah belakang hingga menemukan acromioclavicular Janssen. Kemudian kita mempalpasi coracoid dan greater trocarder. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan range of motion dari bahu. Yang pertama itu fleksi, terus yang kedua melakukan ekstensi. Untuk pemeriksaan selanjutnya bisa melakukan abduksi dan abduksi. Selanjutnya melakukan external nutation. Kemudian melakukan internal nutation. Lalu kita melakukan maneuver Ebding scrape test, yaitu dengan mengangkat tangan di atas bahu ke bagian ventral lateral scapula, kemudian lakukan di bawah bahu juga, dan dilakukan ke dua tangan seperti yang dilakukan ke tangan yang satunya. Baik, berikutnya kita akan melakukan inspeksi pada siku. Yang pertama kita posisikan siku sekitar 70 derajat atau semi fleksi. Kemudian kita inspeksi epicondylus medial dan juga lateral. Kemudian aspek anterior dan juga aspek posterior. Setelah itu kita palpasi epicondylus bagian medial, adakah nyeri tekanan. Kemudian epicondylus lateral kita tekan, kemudian kita raba sulcus ulnaris di bagian medial dari epicondylus. Setelah itu kita lakukan range of motion dari siku. Yang pertama kita lakukan ekstensi, kemudian kita lakukan fleksi. Setelah itu kita lakukan supinasi, kemudian oronasi. Setelah itu kita melakukan reflex hammer di bagian sulcus ulnaris medial dari epicondylus. Kita ke bagian tangan dan pergelangan tangan. Kita melakukan pemeriksaan. Kita lihat otot-ototnya apakah ada formitas atau kelainan. Kemudian palpasi dari styloid pulna dan styloid hibradial, apakah ada nyeri. Kemudian koposa capralnya ditekan ke arah distal metacarpal dan metacosafalmus. Kemudian proximal thalamus dan distal thalamus.
Setelah itu kita melakukan range of motion dari pergelangan tangan. Kita melakukan fleksi dan eksternal. Kemudian dari metakarokal dilakukan fleksi dan ekstensi juga. Kemudian di proksimal falangnya dan distal falangnya. Pada pemeriksaan fisik ekstremitas bawah pasien, kita akan menginspeksi bagaimana cara pasien berjalan, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama shift run dan juga stand run. Pada pemeriksaan fisik ekstremitas bawah dimulai dari pinggul, paha, dan juga lutut. Kepada pasien diharapkan untuk berbaring. Selanjutnya kita akan menginspeksi yaitu rotasi, lalu memeriksa apakah ada bekas luka ataupun hasil operasi di bagian kaki. Wis, itu bagusan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Di sini kita akan memeriksa spinal iliaka. Kita akan memeriksa apakah ada superior dan arterior. Dan di sini kita akan melanjutkan pada dexter procenter, lalu dilanjut dengan simbilis pubisnya. Kita akan melakukan palpasi lateral, femoral, pendimen, kemudian bagian lateral medial, pilia palatum, kemudian lateral meniskus dan juga meniskus. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ligamen lateral, lalu pemeriksaan kepada tubulitas bibir. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada facial plantaris untuk melihat apakah ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan fleksi pada kaki kanan dan juga kaki kiri. Untuk mengetahui ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi di bagian ekstremitas bawah, yaitu bagian kaki. Kita akan melihat refleks patella yang akan dilakukan, apakah memunculkan refleks atau tidak. Kita memposisikan kaki kira-kira sekitar 90 derajat. Saat terasa kaki bergerak berarti memunculkan adanya refleks. Yeah, Bobby Valentino.